Mulai hari ini tidak ada lagi yang perlu menebak-nebak, tidak perlu lagi bertanya-tanya di grup WA, atau mengandalkan kabar simpang, siur dari media sosial yang seringkali bikin bingung karena pagi ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN akhirnya mengumumkan secara resmi kenaikan gaji serta skema pesangon yang pasti untuk para pensiunan akan segera diberlakukan di tahun 2025. Ini bukan wacana, bukan janji kosong, tapi keputusan yang sudah sah dan ditandatangani oleh pihak berwenang, Undang-Undang dengan dasar hukum dan jadwal pelaksanaannya selama bertahun-tahun, banyak pensiunan di Indonesia yang merasa terpinggirkan setelah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN atau pegawai negeri begitu pensiun. Harapannya hanyalah hidup layak, tenang, dan tidak perlu lagi pusing soal kebutuhan dasar. Tapi kenyataannya kita sering dengar cerita tentang uang pensiun yang tidak cukup, pesangon yang tertahan, atau regulasi yang terus berubah tanpa kejelasan. Sekarang semua itu mulai berubah. Pemerintah baru, dengan dorongan langsung dari Presiden, telah menginstruksikan BKN, Tasken, dan Kemenku untuk mempercepat reformasi sistem pensiun dan pembayaran pesangon. Tidak hanya itu, formula baru yang digunakan akan membuat para pensiunan lama tidak lagi tertinggal. Bagi Anda yang sudah pensiun lebih dari 10, bahkan 20 tahun lalu, berita ini menyentuh Anda secara langsung. Yang membuat pengumuman ini berbeda adalah kejelasan waktunya. Tidak seperti sebelumnya yang hanya janji, kali ini BKN telah mengungkap jadwal resmi pencairan dan perubahan besar dalam struktur gaji dan pesangon, termasuk kenaikan hingga puluhan persen yang akan langsung masuk ke rekening para pensiunan, aktif dan keluarga ASN yang telah wafat. Video ini akan membahas tuntas poin demi poinnya, tanpa drama, tanpa clickbait. Kami akan tunjukkan bukti dokumen pernyataan resmi dan simulasi angka yang bisa Anda cocokkan sendiri. Jadi kalau Anda ingin tahu kebenaran tentang hak, pensiun, dan pesangon, Anda di tahun 2025 jangan kemana-mana. Ini waktunya Anda mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang sah dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan jujur. Kalau kita bicara soal hak pensiun dan pesangon, tentu yang paling diinginkan oleh setiap pensiunan adalah kejelasan dan kepastian. Selama ini terlalu banyak janji yang datang dan pergi, tahun berganti, pemerintahan silih berganti, tapi keluhan soal dana pensiun yang tidak cukup dan pesangon yang tertunda tetap saja terdengar dari Sabang sampai Merauke. Tapi hari ini, lewat keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara yang diumumkan secara terbuka melalui media nasional dan situs pemerintah, akhirnya kita sampai juga pada titik terang. Pengumuman ini bukan sekedar pengakuan bahwa sistem sebelumnya memang masih menyisakan ketidakadilan, tapi juga langkah konkret untuk memperbaikinya dengan perubahan yang bisa langsung dirasakan oleh para pensiunan. Dalam pengumuman itu, sebutkan bahwa mulai pertengahan 2025 nanti, ada kenaikan gaji pokok pensiunan yang akan dihitung ulang berdasarkan masa kerja, jabatan terakhir, dan kontribusi selama aktif sebagai ASN. Selama ini kita tahu, banyak pensiunan yang merasa nilai pensiunnya tidak mencerminkan masa pengabdian mereka, bahkan ada yang sudah puluhan tahun bekerja, tetapi nominal yang diterima tiap bulan nyaris tidak berbeda jauh dengan mereka yang baru pensiun. Itu karena sistem lamanya tidak mempertimbangkan inflasi secara nyata dan tidak menyertakan mekanisme penyesuaian berkala. Tapi dalam skema baru ini, pemerintah bersama dengan Taspen dan Kemenku menetapkan adanya indeks keadilan, sebuah rumus baru yang dirancang agar pensiunan lama tidak tertinggal terlalu jauh dari pensiunan baru. Dengan indeks ini, pensiunan yang sudah puluhan tahun tidak mendapat kenaikan berarti akan mendapatkan penyesuaian yang signifikan. Yang menarik, kebijakan baru ini juga menyasar pesangon yang selama ini seringkali tidak cair sepenuhnya atau bahkan tertunda bertahun-tahun. Pemerintah mengakui bahwa ada backlog, tumpukan kewajiban pembayaran yang belum dituntaskan karena berbagai faktor administratif dan anggaran. Namun mulai tahun ini, dengan penguatan anggaran negara dan pengelolaan dana pensiun yang lebih transparan, backlog tersebut mulai dibayar secara bertahap. Bahkan BKN menyebutkan bahwa sudah ada lebih dari 2 triliun rupiah yang dialokasikan secara khusus untuk pembayaran pesangon, pensiunan ASN yang tertunda. Itu termasuk mereka yang pensiun sebelum tahun 2015 dan belum menerima hak penuh mereka. Proses pencairan ini dilakukan melalui verifikasi ulang data peserta dan diprioritaskan berdasarkan usia dan kondisi ekonomi. Jadi kalau Anda atau keluarga Anda merasa belum menerima pesangon secara utuh, sekarang adalah waktu yang tepat untuk cek ulang
data Anda melalui aplikasi Taspen atau langsung ke kantor layanan terdekat, salah satu hal yang juga patut diapresiasi adalah komitmen pemerintah dalam memberikan akses yang mudah bagi para pensiunan lansia. Kita tahu, sistem semua pensiunan fasis menggunakan teknologi. Banyak yang tidak paham cara menggunakan aplikasi atau bahkan kesulitan membuka situs resmi karena keterbatasan alat atau usia. Maka dari itu, BKN dan Taspen telah membuka layanan keliling dan memperluas jaringan. Pos layanan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau ini bukan cuma janji, karena sekarang di banyak kabupaten kota sudah mulai aktif layanan mobil keliling yang bisa membantu para pensiunan mengurus kelengkapan dokumen, verifikasi data, dan pengajuan pencairan dana. Bahkan di beberapa tempat pihak kelurahan dan RT setempat turut dilibatkan untuk memastikan tidak ada pensiunan yang terlewat atau tertinggal dalam proses pendataan ulang ini. Peringkatan gaji, pensiun, dan pesangon ini bukan hanya simbolis, tapi benar-benar akan masuk ke rekening masing-masing penerima dalam skema terbaru yang diumumkan. Disebutkan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2025. Bagi mereka yang sudah terdaftar, aktif di Taspen dan datanya valid, proses pencairan bisa dilakukan secara otomatis, tanpa perlu pengajuan ulang. Tapi bagi yang datanya belum sinkron, misalnya karena pindah alamat, perubahan nama ahli waris, atau dokumen yang belum diperbarui, akan diminta melengkapi berkas secepatnya. Pemerintah juga memberikan tenggat waktu yang cukup longgar untuk proses ini, agar para pensiunan tidak terburu-buru dan tetap bisa menyelesaikan administrasi dengan tenang. Yang juga patut menjadi perhatian adalah soal kenaikan tunjangan bulanan untuk pensiunan janda dan duda dalam aturan baru ini. Besaran tunjangan untuk ahli waris ASN yang telah wafat juga mengalami penyesuaian. Pemerintah menyadari bahwa selama ini banyak janda duda pensiunan yang harus hidup dalam kondisi pas-pasan karena besaran tunjangan yang mereka terima sangat kecil dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam revisi kebijakan yang diumumkan BKN, angka tunjangan ini akan naik sekitar 25-30%, sejenis kategori and badak krai almarhum-almarhumah. Bahkan untuk penerima manfaat yang sudah lanjut usia, pemerintah memberikan tambahan bantuan tunai bersifat insidentil untuk keperluan kesehatan dan kebutuhan pokok. Ini adalah bentuk perhatian nyata dari negara terhadap para keluarga ASN yang telah berjasa, namun tidak lagi memiliki sumber penghasilan tetap. Tak hanya itu, reformasi sistem pensiun ini juga mencakup pembaruan skema pensiun dini dan kompensasi untuk ASN yang pensiun sebelum batas usia resmi karena alasan kesehatan atau keadaan tertentu. Dulu ASN yang pensiun dini seringkali harus menerima pengurangan hak karena dianggap tidak memenuhi masa kerja ideal, tapi kini jika alasan pensiun dini bisa dibuktikan secara medis atau administratif, pemotongan itu tidak lagi diberlakukan. Bahkan, ada insentif tambahan untuk mereka yang pensiun dini karena alasan efisiensi, instansi, atau perampingan organisasi. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa pensiun dini berarti kehilangan hak. Yang penting, semua disesuaikan dengan verifikasi data yang sah dan dokumen yang lengkap. Perlu juga diketahui bahwa semua perubahan ini dilakukan dengan pengawasan ketat dari BPK dan KPK agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, karena kita tahu selama ini ada banyak laporan soal pungutan liar, potongan tidak resmi, atau dana pensiun yang tersesat di tengah jalan. Tapi dengan sistem digitalisasi penuh dan transparansi dokumen, kini proses verifikasi dan pencairan dilakukan secara terpusat, minim sentuhan tangan pihak ketiga. Jadi kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan uang, segera laporkan. Jangan sampai kita yang sudah puluhan tahun bekerja justru jadi korban oknum yang memanfaatkan momentum reformasi ini. Bagi para pensiunan yang merasa belum mendapatkan informasi resmi, pemerintah sudah menyediakan saluran khusus berupa hotline pensiun nasional yang bisa dihubungi tanpa biaya. Nomor ini aktif setiap hari kerja dan terhubung langsung dengan pusat data pensiun BKN. Selain itu, website resmi BKN dan Taspen kini juga dilengkapi dengan fitur pencarian data berbasis NIP yang lebih akurat dan tidak mudah error. Jadi cukup dengan memasukkan NIP dan tanggal lahir, Anda bisa langsung melihat status kepesertaan, jumlah hak pensiun, serta jadwal pencairan berikutnya. Tak lupa ada kabar baik lainnya, pemerintah juga sedang merancang sistem baru untuk pencairan pesangon warisan bagi keluarga ASN yang telah wafat.
tetapi belum menerima hak pesangon secara utuh. Banyak ahli waris yang mengaku kesulitan mengurus dana tersebut karena rumitnya birokrasi, tapi dalam aturan terbaru yang akan segera disahkan dalam bentuk peraturan, presiden proses ini akan disederhanakan cukup dengan surat, keterangan ahli waris dari kelurahan dan fotokopi dokumen pensiun dana tersebut. Kemudian, bisa dicairkan langsung ke rekening ahli waris resmi tanpa perlu datang berulang kali ke kantor. Kalau kita lihat secara keseluruhan, langkah pemerintah melalui BKN, Taskpen, dan Kemenkuk ini sebenarnya merupakan respons atas tekanan publik dan aspirasi dari ribuan pensiunan. Di seluruh Indonesia, data yang masuk ke pemerintah sejak awal tahun menunjukkan bahwa lebih dari 65% pensiunan merasa tidak puas dengan skema lama. Mereka merasa tidak mendapat keadilan, apalagi bila dibandingkan dengan tunjangan pejabat aktif saat ini. Karena itulah, melalui reformasi kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan sistem pensiun yang tidak hanya adil tetapi juga manusiawi, ya, yang benar-benar bisa menjamin kehidupan pensiunan secara layak dan bermartabat. Bagi Anda yang belum sempat melakukan pengecekan atau masih bingung harus mulai dari mana, saran kami adalah segera hubungi kantor Taspen atau BKN setempat. Tidak perlu menunggu terlalu lama atau merasa malu. Petugas di lapangan sudah diberi pelatihan khusus untuk melayani para pensiunan lansia dengan sabar dan penuh empati jika memungkinkan. Minta bantuan anak atau cucu untuk membuka situs resmi Taspen dan memandu proses pendaftaran ulang. Semakin cepat data Anda masuk dan diverifikasi, semakin cepat pula dana Anda akan masuk ke rekening. Mari kita lihat ini sebagai angin segar. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya pintu keadilan mulai terbuka. Negara hadir bukan namanya dalam bentuk kata-kata, tapi lewat kebijakan nyata yang bisa kita lihat, rasakan dan nikmati bersama. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini bukan sekedar kabar baik, ini adalah titik balik bagi kehidupan pensiunan di Indonesia. Semoga langkah-langkah ini menjadi awal dari sistem kesejahteraan yang benar-benar berpihak pada mereka yang telah mengabdi sepanjang hidup untuk bangsa dan negara.